Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan pada kali ini yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan tema desain dan notasi analog. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Setiani Mulyandari, NPM 18670057. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nikmah, NPM 186758. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulana, NPM 18670059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugaseri, NPM 18670060. Di sini saya akan mengompilasi video presentasi dari teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Oke, langsung masuk saja ke materi ya teman-teman. Pertama kita ada pengertian desain. Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Pada dasarnya, desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda, seperti baju, website, bangunan, dan lain-lain. Pada saat pembuatan desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa, dan lain-lain. Sehingga bisa dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk perumusan dari berbagai unsur termasuk berbagai macam pertimbangan di dalamnya. Pengertian dialog. Dialog dalam arti umum yaitu percakapan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan dialog dalam konteks perencanaan user interface yaitu struktur dari percakapan antar user dan komputer. Pada IMK dan komputer, bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan. 1. Leksikal, merupakan tingkat yang paling rendah, yaitu bentuk ikon pada layar tombol yang ditekan. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. 2. Sintaksis, yaitu urutan dari struktur dan input dan output. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan grammar suatu kalimat. 3. Sinantik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer. Dialog manusia dan komputer biasanya pada umumnya berbeda dengan dialog antar manusia. Dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Karakteristik dialog user system komputer. 1. Partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan yang jelas. 2. Beberapa dialog lebih ditetapkan sebelumnya. 3. Beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. 4. Umumnya dialog berikutnya bergantung pada respon partisipan. Notasi desain dialog. Dalam desain dialog harus diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Rangkaian dialog mempresentasikan struktur tugas. 2. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. 3. Rangkaian dialog diurutkan sesuai struktur tugas. DFD desain dialog seperti gambar berikut. Notasi diagramatik. Notasi diagramatik merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan dalam bentuk ini adalah memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas
struktur dialog, sedangkan kelemahannya sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Ada 5 metode yang digunakan untuk notasi dramatik, yaitu 1. State Transition Network. Komponen STN. 1. Lingkaran, menggambarkan state dari sistem. 2. Tanda panah dan tanda panah yang terdapat antara state disebut juga transisi. Tanda panah ini diberi label yang menjelaskan tentang tindakan user yang menyebabkan transisi dan respon dari sistem. STN dapat menggambarkan beberapa pilihan dialog. Yang pertama, urutan tindakan dan respon dari sistem. Yang kedua, pilihan bagi user. Contoh, dari state menu, user dapat memilih carousel sehingga sistem berpindah ke state carousel 1, sehingga option carousel highlight alternatif lain. User dapat memilih line sehingga sistem berpindah ke state line 1. Iterasi. Contoh, terdapat pilihan dari state line 2. User dapat melakukan double klik pada satu titik dan menyelesaikan polyline berpindah ke state finish, atau user dapat melakukan single click yang berarti menambah titik baru pada polyline sehingga terjadi transisi kembali ke state line 2. Yang kedua, hierarchical state transition network. Karakteristiknya yaitu digunakan untuk deskripsi sistem yang lebih lengkap, mirip dengan STN, dan fitur tambahan berupa gabungan state. Digunakan untuk sistem yang benar. Contohnya, pada drawing tool terdapat 3 submenu, yaitu graphic, text, dan paint. Metode yang digunakan untuk notasi dramatik yang nomor 3 yaitu Harrell State Chart. Karakteristiknya yaitu 1. Digunakan untuk spesifikasi sistem reaktif yang kompleks secara visual. 2. Mampu mengakomodasikan masalah seperti konkurensi dan escape. Contohnya panel kendali TV dengan 5 tombol kendali yaitu on, off, mode, set, dan reset. 4. Flowchart. Karakteristiknya yaitu mendeskripsikan dialog yang sederhana. 2. Sederhana dan mudah dimengerti. 3. Merefleksikan sudut pandang programmer daripada user. 5. GCD diagram. Karakteristiknya yaitu 1. Jackson Sector Tradition digunakan untuk berbagai aspek dari analisis, tugas, dan desain. Dialog. 2. Digunakan untuk sistem yang sederhana, terbatas, dan berbasis notasi tekstual. Dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan, yaitu 1. Tata bahasa. Notasi dialog tekstual fokus pada aksi yang dilakukan oleh user. Ada 2 jenis grammar, yaitu PNF, regular expression. Karakteristiknya yaitu yang pertama, regular expression banyak digunakan untuk mendeskripsikan kriteria pencarian tekstual yang kompleks. Yang kedua, regular expression digunakan untuk analisis leksikal bahasa pemrograman. Yang kedua, expression dan PNF tidak digunakan untuk mempresentasikan concurrent dialog. Kedua, aturan produksi. Bentuk umumnya if conditional then action, karena menggunakan if kondisi then. Karakteristiknya yaitu 1. Berorientasi pada event, state, dan gabungan keduanya. Yang kedua, untuk teks paralel bukan teks squishy. Yang ketiga, CSP dan proses aljabar digunakan untuk proses sekuensial urut pada natural language based dan bersama-sama, misalnya dalam penggunaan mouse, keyboard, dan draw
menu secara bersama-sama. Semantik dialog. Biasanya struktur dialog bersifat sintaksis. Dialog semantik memberi tambahan catatan dialog formal mengenai arti suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Ada dua aspek dalam dialog aplikasi dan user. Pendekatan yang dilakukan, yang pertama, ada spesifikasi notasi semantik untuk special purpose. Yang kedua, berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan beberapa coding dalam notasi dialog. Yang ketiga, berhubungan dengan spesifikasi notasi formal. Perbedaan desain dan notasi dialog. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. 1. Berfokus pada aksi user, apakah terspesifikasi dengan baik. Yang kedua, memperhatikan kondisi dialog. Yang ketiga, isu presentasi dan leksikal, bagaimana tampilan dan fungsi tombol. Demikian materi tentang desain dan notasi dialog dari kelompok 4. Oh iya teman-teman, aku mau ngasih info nih buat kalian bahwa Universitas Baghaiyati Semarang sudah buka penerimaan mahasiswa baru nih tahun ajaran 2020-2021. Nah, buat teman-teman nih, ayo join yuk di program studi kami di informatika. Kalian bisa langsung kepoin aja nih tentang informatika. Ada Instagramnya di @informatika_ugris atau bisa di Facebook. Ada di Informatika Ugris, ada juga channel YouTube kami yaitu Informatika Ugris. Nah, buat kalian yang langsung saja nih kepo, gimana sih cara daftarnya? Terus persyaratannya apa aja gitu-gitu. Kalian bisa langsung aja nih teman-teman. Kalian kunjungi link di pmb.ugris.ac.id atau kalian bisa hubungi call center di 0813 2607 2225 atau 0813 2607 2226 atau kalian bisa langsung daftar di kampus kami di kampus pusat yaitu di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 Dr. Cipto Semarang atau di kampus 4 di Jalan Raya nomor 40 Gayam Sari Semarang. Teman-teman, ayo ditunggu ya join bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.